Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisiologi Hewan, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Dengan anggota kelompok ada Siti Musdalifah, ada Legita Fajrin Oktaviayu, ada Keke Handayani, Risma Auri Febrianti, dan Syarifah Zahra. Oke, next. Pada vertebrata yang pertama itu ada Pisces. Organ pencernaannya terdiri dari cavum oris yang terdapat gigi dan lidah. Lalu ada esophagus, ada ventriculus atau lambung. Yang keempat itu ada intestinum atau usus. Dan yang kelima itu ada anus sebagai organ pengeluaran atau muara terakhir. Oke, next. Kelenjar pencernaan Pisces yang pertama itu ada hati. Kelenjarnya itu berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terbagi atas lobus kanan dan kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung menghasilkan empedu berbentuk bulat berwarna kehijauan. Yang kedua itu ada pankreas, berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali, menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Oke, next. Pada amfibi, organ pencernaannya terdiri dari rongga mulut, esophagus, ventriculus atau lambung, ada intestinum atau usus, lalu yang terakhir itu ada kloaka sebagai organ pengeluaran. Bisa kita lihat bersama dari gambar, ini merupakan anatomi dari sistem pencernaan katak. Oke, next. Kelenjar pencernaan pada amfibi, yang pertama itu ada hati, berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan, yang terbagi lagi menjadi 2 lobulus, mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu berwarna kehijauan. Yang kedua itu ada pankreas, berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum, serta menghasilkan enzim dan hormon. Oke, next. Pada reptil, organ pencernaannya itu terdiri dari rongga mulut. Di mulut ini disokong oleh rahang atas dan bawah, memiliki deretan gigi berbentuk kerucut. Terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang 2. Yang kedua itu ada esophagus atau kerongkongan. Yang ketiga itu ada ventriculus atau lambung. Yang keempat itu ada intestinum. Lalu kelenjar pencernaannya itu terdiri dari hati, memiliki 2 lobus atau gelambir yang berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Lalu ada pankreas, berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipi kekuning-kuningan. Oke, next. Kemudian pada aves, organ pencernaannya terdiri dari mulut, esophagus atau kerongkongan, ada crop. Crop ini merupakan pelebaran kerongkongan untuk menyimpan makanan sementara. Lalu ada proventriculus atau lambung kelenjar, ada gizzard, ada intestine, dan yang terakhir itu ada kloaka sebagai lubang pengeluaran sisa makanan. Bisa kita lihat bersama dari gambar, ini merupakan pencernaan pada burung. Oke, next. Kelenjar pencernaannya itu terdiri dari hati, berwarna kemerahan, terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter dan sinister, berperan mengemusilkan lemak. Yang kedua itu ada pankreas, terletak pada lipatan duodenum, mensekresikan cairan melalui ductus pancreaticus dan menghasilkan enzim. Yang ketiga itu ada limpa, berbentuk agak bundar, berwarna kecoklatan, terletak pada titik antara kelenjar lambung, empedal dan hati sebagai tempat untuk memecah sel darah merah. Oke, next. Lalu pada hewan mamalia, organ pencernaannya terdiri dari rongga mulut. Di rongga mulut ini terdiri dari 3 atap, terdapat gigi geraham muka, gigi geraham belakang, gigi seri, dan gigi taring. Yang kedua itu ada lambung, terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, amasum, dan abomasum. Yang ketiga itu ada usus, terdiri dari usus halus, yang terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum, dan usus besar. Terjadi perombakan terakhir dan penyerapan sari-sari makanan. Lalu ada rektum atau usus buntu. Next. Lalu sistem pencernaan pada hewan invertebrata, yang pertama itu pada porifera.
Pencernaan intraseluler atau pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel, udara masuk melalui pori-pori tubuh porifera atau ostium bersamaan dengan plankton dan bakteri, melalui mikrofili pada sel koanosit lapisan endodermis porifera. Plankton dan bakteri akan tersaring sel amoeba memiliki tugas untuk mengedarkan hasil atau menangkap tersebut ke seluruh tubuh porifera. Kemudian akan kembali dibuang melalui oskulum. Nah, bisa kita lihat bersama di sini ada anatomi sistem pencernaan pada porifera. Oke, next. Pada Coelenterata, makanan ditangkap dengan tentakel, kemudian masuk ke dalam mulut dan diteruskan ke dalam rongga gastrovaskuler. Dinding gastrovaskuler mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Sari-sari makanan diserap oleh sel-sel usus dan sisanya dikeluarkan melalui mulut. Saluran pencernaan pada hewan ini tidak sempurna, yaitu berupa rongga gastrovaskuler yang terletak di tengah tubuh sebagai dubur. Di sini juga ada gambar sistem pencernaan pada Coelenterata. Oke, next. Pada moluska, desain dari mulut yang dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk. Di dalam mulut terdapat lidah, parut atau radula dengan gigi kecil dari kitin. Terdapat kerongkongan, lambung yang bulat, usus halus, dan berakhir di dubur. Di sini ada struktur anatomi dari keong juga ya. Oke, next. Pada Echinodermata, sistem pencernaannya sudah sempurna. Mulut berada di bawah permukaan tubuh, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan dubur. Susunan dubur ada di permukaan atas tubuh dan pada sebagian Echinodermata tidak berfungsi. Lambung memiliki 5 cabang yang menuju ke lengan dan bercabang 2, tetapi ujungnya buntu. Nah, di sini juga ada struktur anatomi dari bintang laut ya. Oke, next. Pada Platyhelminthes atau biasa kita sebut dengan cacing pipih. Sistem pencernaannya disebut sistem gastrovaskuler. Peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Dimulai dari mulut, faring, dan kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus bercabang ke seluruh tubuh. Cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki dubur dan tidak memiliki sistem transport. Makanan dikeluarkan dari tubuh melalui proses difusi. Oke, next. Lalu pada Nemalhelminthes, sistem pencernaannya sudah lengkap dan memiliki cairan pseudoxylem yang membantu sirkulasi makanan ke seluruh tubuh. Saluran pencernaan berupa pipa lurus yang dimulai dari kerongkongan ke usus dan berakhir di dubur. Ini juga bisa kita lihat dari gambar, merupakan struktur anatomi dari sistem pencernaan Nemalhelminthes. Oke, next. Pada Annelida atau biasa kita sebut dengan cacing tanah, sistem pencernaannya lengkap, yaitu terdiri dari mulut yang berhubungan dengan faring, kerongkongan, tembolok, ampela, usus, dan dubur. Lalu pada Arthropoda, biasanya ini kelompok udang-udangan, alat pencernaan makanannya lengkap, terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dan dubur. Mulut dilengkapi alat-alat mulut, dubur terdapat pada segmen belakang. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata dan invertebrata dari kami. Selebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.